Hari ini saya akan kedatangan tamu yang kabarnya mau masuk Islam. Sudah datang belum? Orang yang mau masuk Islam sudah datang belum? Orang yang mau masuk Islam juga ujian dari Allah Ta'ala. Jangan dia mundur-mundur lagi. Takutnya keburu meninggal dunia dia. Saya akan jelaskan dulu. Dan ini juga masuk Islam seorang adalah ciri dari orang itu nantinya akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Orang yang akan mau masuk Islam, la budda lidukhuli fil Islam minan nutqi bisyahadatain. Harus orang yang mau masuk Islam harus mengucap dahulu 2 kalimat syahadat. Mengucapkannya pun juga dengan i'tiqadan, dengan penuh keyakinan dengan apa yang dia ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku yakin, maknanya asyhadu, aku bersaksi dan yakin, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang aku akan sembah. Ya. Makanya diawali dengan asyhadu an la ilaha. La ilaha, la artinya huruf untuk menolak. Menolak apa yang ditolak? Ilaha, itu yang disembah oleh orang lain. Apakah itu sapi, apakah itu matahari, apakah itu bulan, la ilaha, itu bukan Tuhan. Do you understand? Okay. Ini ada orang Australia ini. Jadi itu bukan Tuhan. La ilaha, itu bukan Tuhan. Illallah, Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Harus begitu, harus ada. Kalau juga masih ada di pikiran kita bahwa itu orang kok nyembah bukan Allah, nah itu yang harus dikeluarkan dari alam pikiran kita, dari hati kita. Oleh karena itu harus dilakukan takhliyah, pembersihan dari alam pikiran kita bahwa itu bukan Tuhan. Sudah itu tahliyah, isi itu yang sudah kosong dengan illallah, dengan kosongkan, lalu isi yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita adalah Allah. Baru keluarlah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam hanya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tidak jadi Islam. Orang juga di luar Islam bisa bilang asyhadu an la ilaha illallah, tapi yang berat itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka baru dia menyatakan masuk Islam apabila 2 syahadatain namanya itu. Kalimat berikutnya, syahadat berikutnya dia ucapkan itu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk ke dalam Islam, orang yang akan diajak masuk atau yang akan ditalqinkan, nah, kan belum tentu dia lancar mengucapkan 2 kalimat syahadatnya. Saat ditalqinkan boleh dengan menggunakan bahasa yang berbeda, asalkan membuat pengertian kepada orang yang akan masuk ke dalam Islam, dan juga mengingkari apa yang menyalahi makna daripada 2 kalimat syahadat tadi. Dan jangan ragu orang yang masuk Islam dengan apa yang telah dia ucapkan.
Asyhadu an la ilaha illallah, aku yakin, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak dia sembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan aku yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan. Harus, tidak boleh ragu. Disertai pula, dilengkapi pula ma'at tabarri min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, sambil dia menyatakan bahwa dia tidak lagi tabarri, dengan nyatakan bebas, ya, bebas saya dari apa yang diakui dan diyakini oleh orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Itu namanya tabarri. Kewajiban kita, makanya itu tadi saya tanya-tanya terus, mana dia itu, udah datang apa belum? Karena ada pesan, falyubadir bitalqinihi syahadataini wa la yuakhirhu walau kana 'ala minbar fi khutbatil Jum'ah. Orang yang akan menalkinkan, mengajarkan talqin asyhadu an la ilaha kepada orang yang baru masuk Islam, hendaknya menyegerakan diri untuk membimbingnya, membimbing si orang yang akan masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, wala yuakhirhu, jangan ditunda-tunda. Sampai-sampai kalau seorang khotib lagi sedang berkhutbah Jumat, ada orang mau masuk Islam, turun dia dari khutbah Jumatnya, talkinkan dulu dia, bimbing dulu orang itu yang mau masuk Islam, kelar naik lagi terusin khutbahnya. فليبادر بتلقينه الشهادتين ولا يؤخره ولو كان على المنبر في خطبة الجمعة فينزل ريثما يلقنه الشهادتين ثم يعود. Dia mesti turun selagi mau membimbing si orang yang baru masuk Islam tadi ke dalam Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selesai, naik lagi khutbah Jumatnya. Kan baru separuh tuh tadi. Ya. Wala tabtul khutbatuh, khutbahnya enggak batal. Fa inna ta'khira ridan bi baqaihi 'ala al-kufr. Karena menunda-nunda menyelesaikan khutbahnya dulu sampai selesai baru mau membimbing orang yang baru masuk Islam itu untuk masuk Islam, berarti dia senang orang itu berada di dalam kekafiran. Waridha bil kufur, senang dengan orang dalam keadaan kafir, berarti dia sudah kafir. Wa qad jaa mustasliman waridha bil kufur wa qad tahtarimuhu al maniyah qabla talqin. Wabidhalika khatarun 'azim. Mungkin saja orang itu akan mendapatkan kematiannya sebelum dia masuk Islam, atau sebelum ditalkinkan, sebelum dibimbing, dan ini satu hal yang sangat berbahaya sekali. Wala ya'khudh 'ala talqinihi syahadataini wa da'wati ila islami ajran. Kalau ada orang mau masuk Islam, jangan ambil duit dari si orang yang baru mau masuk Islam, ambil bayaran gitu. Nah, boleh masuk Islam 5 juta gitu. Masuk Islam itu nggak susah. Semua pelaksanaan itu nggak susah. Nggak harus di dalam Islam itu harus begini, harus begitu. Nah, saya tidak lagi mau menyebut siapa. Nah, kita dapati banyak, apalagi mau matinya harus begini begitu.
Karena memberikan bimbingan kepada seorang yang akan masuk Islam, ganjarannya nanti sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah ambil ganjaran, udah ambil upah, udah ambil tadi yang 5 juta itu, ya. Itu nanti dia nggak dapat lagi ganjarannya dari Allah. Dan itu merupakan tanfir minal Islam. Itu membuat orang jadi jauh dari Islam. Yang semula mau masuk Islam karena harus membayar, maka dia nanti dia akan lagi masuk Islam. Membuat orang itu lari dari Islam. Siang bersangkutan hirman minat thawabil jazil. Orang itu tidak akan dapat ganjaran pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Nabi dalam sabdanya, "Wa man aslama ala yadayhi ahadun falahul jannah." Nabi bilang, siapa orang bisa masuk Islam, orang lain di tangannya, ada orang masuk Islam di tangan kita dengan bimbingan dari kita, untuk dia ganjaran dari Allah surga. Makanya saya nanyain, saya mau juga surga. Saya juga mau surga, supaya saya masuk surga, saya akan bimbing orang itu. Dengan sabda dari junjungan kita Nabi besar Muhammad, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani fil Kabir dari seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kala Rasulullah SAW, "Man aslama ala yadayhi rajulun wajabat lahul jannah." Siapa seorang masuk Islam di tangannya, wajabat lahul jannah, pasti orang itu dimasukkan surga. Wajabat artinya pasti. Wajabat lahul jannah, pasti untuk orang itu disediakan surga. Tapi kita nggak usah terlalu bangga dengan adanya orang yang satu-satu masuk Islam. Tapi di daerah sana, mohon maaf, kemarin ada masukan dari jamaah yang tugasnya di daerah Cilacap. Itu pada saat dia di sana, dia bertemu dengan orang-orang Afrika Selatan, orang-orang yang datang dari daerah Nelson Mandela. Nggak banyak mereka, yang dilihat ada 50 orang. Mereka waktu ditanya oleh jamaah yang bicara sama saya, dia bilang, kami dari gereja, kami dari gereja, kami tugas kami adalah mengkristenkan orang di daerah sini. Sudah 2 tahun, lumayan banyak dapatnya saudara-saudara. Ini kalau nggak disampaikan, orang Jakarta banyak kan tenang-tenang aja, nggak ada yang berpikiran bagaimana seharusnya kita berbuat terhadap agama kita, terhadap saudara kita. Apa yang membuat mereka itu jauh pindah agama? Mudah-mudahan Allah selamatkan umat Islam dari usaha-usaha kristenisasi yang memang sedang digencarkannya oleh orang-orang lain. Dipelihara kita dan keluarga kita daripada kemurtadan, daripada kemusyrikan. Berkatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad